Kiai, bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Hukumnya haram. Gak boleh. Pertegas lagi, Kiai. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlus sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Di laut. Ayo. Hasilnya disarankan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga antum sehat selalu, keluarganya antum sehat selalu, kedua orang tuanya antum sehat selalu, yang masih hidup ya semoga sehat selalu, dan yang sudah meninggal semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di tempat yang paling baik. Allahumma amin. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Kiai Idrus Ramli. Wah, ini singa singa aswajah. Nah, di sini kita akan membahas ini karena larangan beliau menyekolahkan anaknya di pesantren salafi. Terang-terangan ya, karena memang beliau sangat gencar menghantam dakwah salaf ya. Saya tidak tahu apa masalahnya. Kemarin dia sudah akui bahwasanya dakwah ini semakin berat dengan hadirnya ustaz-ustaz salafi, dengan hadirnya salafi. Kenapa? Karena dulu itu orang cuma bertanya tentang hukum langsung dijawab ini haram, ini halal. Sekarang katanya kalau sudah menjawab pertanyaan harus ditanya lagi mana dalilnya, ya hadis mana hadisnya, mana ayat. Kalau dibilang hadisnya riwayat siapa? Kalau dibilangkan ayat Al-Quran surah apa, ayat keberapa? Semakin dibilang katanya semakin berat dakwah ini. Ya memang seperti begitu. Kita bukan berbicara dengan logika, tetap kita berbicara dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang berbicara dengan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan dalil dan dari hadis Al-Quran dan Sunnah hanya ada di ahli sunnah wal jamaah, yaitu mereka yang bermakna salaf. Mereka tidak mau berbicara terkait dengan pendapat mereka, tidak dipakai begitu. Mereka hanya berbicara dengan Al-Quran dan Sunnah. Sahabat Lampai Channel semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk, antum yang baru saja bergabung dengan kami, jangan lupa untuk ikuti kami, dukung dakwah kami dengan subscribe ya, agar dakwah ini semakin tersebar. Kita tepis kejelekan-kejelekan ini, kita sebarkan ilmu khurafat dan bid'ah itu akan hilang dengan ilmu yang kita sebarkan. Kita saling berbagi karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Kita tidak berpanjang lebar, kita langsung saksikan saja pernyataan dari singa aswajah. Kiai, bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Hukumnya haram. Gak boleh. Pertegas lagi, Kiai. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlus sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat, menjadi pengikut aliran tidak benar. Karenanya segera bertaubat, cabut dan pindah ke sekolah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu. Kita ini ya, selain wajib menjaga kesehatan anak, orang tua itu wajib menjaga kesehatannya, wajib menjaga baik kesehatan fisik ya maupun kesehatan rohani, wajib ngasih Ada sahabat Lampai Channel semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu apa masalahnya ini Kiai Idrus Ramli dengan salaf ini ya. Di mana-mana dia mengisi, pokoknya kalau bukan fitnah kebohongan, kalau bukan fitnah kedustaan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah. Sahabat Lampai Channel semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum sudah mendengarkan ini ya. Antum sudah mendengarkan videonya tadi.
Bagaimana menurut antum? Ya, silakan kita diskusi. Yang kita akan bahas di sini adalah terkait dengan hukum. Dia mengatakan bahwasanya hukumnya haram, yaitu menyekolahkan anak-anaknya mereka di pondok pesantren salafi. Dan kenapa dia mengatakan seperti itu? Ya, tadi di awal kita sudah jelaskan ya. Mereka ini takut lahan basah mereka itu menjadi kering dengan datangnya dakwah salaf yang menjelaskan kesyirikan, menjelaskan kebidahan, menjelaskan tentang khurafat. Nah, kita melihat dari sisi sang singa aswaja ini tidak pernah dia menjelaskan kesyirikan. Tidak ada itu dia menjelaskan kesyirikan, ya. Tidak pernah dia menjelaskan tentang tauhid, bagaimana tauhid yang sebenarnya itu, ya. Cuma dia bisa menyebarkan pergi dakwah sini ya, tentang salaf, membongkar kesesatan salaf Wahabi, ya. Di Sumatera kemarin cuma beberapa orang yang ikut, ya, tidak sampai 60 orang kita sudah buat videonya, ya. Tetapi Ustaz Syafiq Reza Basalamah luar biasa, lautan manusia yang hadir, ya. Pada hari yang sama, hari yang sama cuma beda tempatnya saja, ya. Tapi orang paham, ya, mana yang harus dia ikuti. Nah, di sini hukumnya haram. Kenapa mereka mengharamkan? Karena mereka khawatir jangan sampai anak-anak mereka itu bermanhaj salaf, akidah yang lurus. Ya, itu yang mereka khawatirkan. Yang dikhawatirkan jangan sampai anak-anak mereka besar tumbuh menjadi besar dengan ilmu pemahaman salaf, itu akan menyikat mereka, ya, akan mengajak mereka, akan mendakwai mereka. Itu yang mereka takut, ya. Kemudian karena apa? Karena jangan sampai pendapatan mereka itu berkurang. Kemarin kita sudah bahas terkait tuduhan mereka, tuduhan Idrus Ramli ini bahwasanya salafi itu digaji $20. Nanti kita akan bahas lagi, ada video yang berkembang lagi. Nah, kemudian dia mengatakan bahwasanya harus kita menjaga sehat, harus badan kita sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, dilarang untuk menyekolahkan di luar ahli sunnah wal jamaah atau aswaja, karena kelompok di luar dari aswaja itu adalah kelompok yang sesat. Itu perkataan dari Idrus Ramli. Nah, ini dia akan pertanggungjawabkan semuanya, ya. Menuduh itu datangkan bukti, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, ya. Datangkan bukti jika kalian orang-orang yang mengaku orang-orang yang jujur, ya. Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuduh orang jangan sampai dia yang kena, ya. Jangan sampai dia sendiri yang kena tuduhannya itu. Oke, sahabat Lampai Channel yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berpanjang lebar, kita diskusi saja di sini bagaimana pertanggapan antum terkait dengan si singa aswaja ini, ya, dustanya luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi dia hidayah. Kita doakan, ya. Doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia adalah dai salaf, tetapi bertobat dulu, ya. Masuk, karena salaf itu tidak sembarang mengambil ilmu, apalagi orang dari sumber-sumber begitu masuk ke salaf, tidak bisa langsung dipakai untuk menjadi seorang ustadz, tidak bisa, harus dicuci benar dulu akidahnya, disuruh belajar lagi, ya, disuruh belajar lagi baru itu orang mau mengambil ilmunya. Kenapa? Karena salaf itu orang yang selektif, ya, di dalam mengambil ilmu, di dalam mengambil mengambil guru, ya, memilih siapa gurunya, siapa yang bisa diambil ilmunya, itu salafi sangat selektif. Kenapa? Karena mereka tidak sembarang mengambil ilmu, karena agama ini tidak sembarang diambil, ya, tidak sembarang diambil. Tapi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa antum dukung terus dakwah Lampai Channel, berbagai manfaat, menebarkan ilmu, menebarkan manfaat agar orang lain juga bisa mengambil manfaat dan menjadi amal jariah bagi kita. Tapi itu yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين